Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kembali hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas. Kami mohon firman-Mu untuk kami pedomani dalam menjalani hari ini. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Amsal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Amsal 1 ayat 5 sampai ayat 8 firman Tuhan berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita ialah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengaruniakan hari yang baru untuk kita mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan Yesus. Memang tidak dapat dipungkiri kita masih berada di dunia yang diliputi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Kita bersyukur pandemi ini mengajarkan kita menyesuaikan diri, dan berita gembira bagi kita adalah kesempatan konsolidasi dalam keluarga yang ditandai ibadah bersama dalam rumah, sekolah atau belajar, dan apa-apa dikerjakan dari rumah. Yang relevan dengan yang akan kita renungkan hari ini adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan pelajaran hikmat dari Yang Maha Kuasa seakan memberi tempat yang khusus pada waktu-waktu ini. Amsal 1 ayat 5 sampai 8 yang menjadi bacaan kita hari ini mengingatkan dan menegaskan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang disebut bijak menggunakan pendengarannya. Karena itu Tuhan ciptakan manusia dengan dua telinga untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mulut hanya satu. Dan terus belajar dan menggunakan akal budinya untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang pada intinya dimulai dari takut akan Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6. Dari mana dimulai pengetahuan takut akan Tuhan? Ayat 8 jelas sekali. Penulis Amsal berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Disinilah peran orang tua. Ayah dan ibu menjadi pusat pembelajaran dari rumah. Di situasi sekarang ini yang orang terpaksa, saya pakai tanda petik, lebih banyak di rumah karena pandemi COVID-19. Kita diajak untuk menjadikan rumah sebagai pusat pembelajaran, transfer pengetahuan teladan, dan menumbuh kembangkan spiritualitas iman Kristen dengan metode-metode yang sederhana, mudah dipahami, diingat, dan dipraktekkan kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan sejak dari rumah. Dan sudah pasti saudara dan saya akan menikmati buahnya kelak. NKB 3 ayat 1, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu
kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pembelajaran berharga pada kami hari ini di masa pandemi COVID-19. Kami diingatkan dan ditegaskan kembali bahwa kami harus mengajarkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, mulai dari rumah. Dan dari rumahlah kami menanamkan nilai-nilai spiritualitas Kristen kepada generasi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.